Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Atir dan teman-teman sekalian. Today we from Group 3 will explain about third material. It is completing the task in the sales and collecting cycle account receivable. So this is the table of contents, the material that we will explain. There's a 4 plus dengan studi kasus kurang. So the first slide material will explain by me. It's about methodology for designing test of details of balance. Jadi mengaudit piutang usaha itu ada metodologinya dan tidak jauh beda sama metodologi yang kita gunakan saat mengaudit siklus pendapatan di bab awal yang sudah kita bahas. Nah, sebelum kita membahas tentang metodologinya, kita akan membahas dulu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Di sini, tujuan audit itu diterangkan dalam standar audit 200 yang menerangkan bahwa tujuan auditor secara keseluruhan adalah untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan itu disajikan dengan benar, termasuk kerangka-kerangka laporan keuangan dalamnya. Berarti di laporan keuangan juga ada yang namanya piutang usaha. Nah, di sini saya tidak langsung menyatakan bahwa tujuan audit adalah menyatakan laporan bahwa piutang usaha itu sudah disajikan dengan benar. Nah, untuk memastikan penyajiannya itu sudah dilakukan dengan benar, maka dibuat 8 tujuan audit yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang di sini auditor itu harus memenuhi setiap 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ini atau berkaitan dengan piutang usaha. Yang pertama ada tujuan terkait detail tie-in. Detail tie-in itu menjelaskan bahwa piutang usaha yang ada di saldo, neraca saldo itu dan ada di file induk itu jumlahnya sudah sesuai seperti yang ada di buku besar dan sudah dijumlahkan sesuai seperti yang ada di buku besar. Lalu ada occurrence, existence, yaitu menjelaskan tentang keterjadian dan keberadaan. Ini berarti bahwa transaksi yang menyangkut piutang usaha itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada nyatanya dan bukan termasuk transaksi fiktif. Yang ketiga adalah completeness atau kelengkapan, yang berarti transaksi terkait piutang usaha ini yang seharusnya dicatat memang sudah benar-benar dicatat secara lengkap. Yang keempat ada tujuan akurasi atau itu terkait tentang tujuan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha di mana jumlahnya itu sesuai dengan transaksinya. Ini terkait nilai rupiahnya, berarti terkait saldo besarannya transaksi. Yang kelima ada classification, yaitu transaksi yang terjadi itu sudah dimasukkan, dicatat dalam klasifikasi atau kelompok akun yang benar. Yang keenam ada tujuan cut off dan timing. Ini berkaitan dengan pencatatan pada periode akuntansi. Misal, kalau ada transaksi terkait bidang usaha itu terjadi di akhir periode, dia dicatat di akhir periode tersebut, bukan dicatat di periode setelahnya. Yang ketujuh ada realizable value, yang artinya bahwa piutang usaha yang dicatat itu sebesar nilai yang bisa direalisasi. Nomor 8 ada rights atau hak, yang menyatakan bahwa klien itu punya hak penuh atas piutang usaha. Nah, selanjutnya kita akan membahas masuk ke metodologinya ya. Di sini dijelaskan ada 3 fase metodologi dalam melakukan uji terkait detail saldo. Nah, yang pertama kita akan membahas fase 1, yaitu identify significant risk and assess risk of material statement for accounts receivable. Jadi kita mengidentifikasikan risiko yang signifikan dan melakukan penilaian terhadap risk of material statement. Nah, ini tuh terkait dengan standar audit 315 yang menyatakan bahwa sebelum auditor itu melakukan penilaian terhadap material statement, auditor itu harus melakukan pemahaman atau membangun sebuah pemahaman terkait klien bisnis dan industri beserta lingkungannya. Nah,
Auditor has to understand about client business and industry. This helps assess the risk of material misstatement. Second, evaluates management objective and business process to identify significant client business risk that could affect the financial statement. Jadi, yang kedua adalah auditor itu harus mengevaluasi sebagai bagian dari pemahaman bisnis klien, yaitu harus mengevaluasi tujuan manajemen dan mengevaluasi proses bisnis untuk mengidentifikasikan ada tidaknya risiko bisnis yang signifikan, di mana risiko bisnis ini mampu mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan itu ada piutang usaha. Nah, di dalam yang dimaksud dengan client business risk atau risiko bisnis klien adalah risiko yang mengakibatkan klien atau perusahaan klien tidak dapat mencapai tujuan atau strategi dikarenakan ada masalah-masalah dari luar. Salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Yang ketiga adalah assess inherent risk for each objective for an account such as account receivable. Jadi melakukan penilaian risiko bawaan atau risiko inherent untuk setiap tujuan audit yang berkenaan dengan account receivable. Lalu considering client business risk beserta dengan sifat dari industri klien. Sifat dari industri klien ini juga dijabarkan dalam standar audit 315, di mana sifatnya itu ada operasional, leadership structure, investment type, the way the entity is structured, and finance. Itu. Yang masih dalam fase 1, selanjutnya adalah menetapkan yang namanya materialitas kinerja untuk akun piutang usaha. Ya. Sebelum itu kita harus membahas dulu apa sih materialitas kinerja. Jadi materialitas kinerja adalah jumlah materialitas yang ditetapkan oleh auditor, di mana jumlahnya itu lebih kecil daripada jumlah materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan. Kenapa dibuat lebih kecil atau lebih sedikit daripada materialitas laporan keuangan? Itu dikarenakan untuk mengurangi kemungkinan adanya salah saji yang tidak dikoreksi atau salah saji yang tidak terdeteksi, karena salah saji yang tidak terdeteksi ini jumlahnya itu melebihi salah saji yang sudah ditetapkan atau sudah diperhitungkan pada laporan keuangan. Jadi dibuat lebih kecil biar meminimalisir adanya salah saji yang tidak terdeteksi. Nah, terkait dengan performance materiality atau materialitas kinerja itu ada dalam standar audit 320 yang menyatakan bahwa the auditor must determine performance materiality to assess the risk of material misstatement. Nah, untuk menetapkan materialitas kinerja, caranya adalah pertama, auditor will decide the preliminary judgment materiality for the entire financial. Jadi, auditor itu akan menentukan penilaian awal materialitas terkait keseluruhan financial statement. Lalu ketika sudah didapatkan materialitasnya berapa dalam preliminary judgment itu, dialokasikanlah jumlah ini ke masing-masing akun yang signifikan, termasuk di dalamnya adalah piutang usaha. Sebagai contoh, di sini auditor sudah melakukan yang namanya preliminary judgment terhadap financial statement dan mendapatkan materialitas sebesar $200.000. Lalu $200.000 ini dialokasikan ke akun receivable sebanyak $100.000. Di sini artinya auditor itu akan menyatakan bahwa akun receivable itu masih dianggap wajar, walaupun masih dianggap wajar jika salah sajinya itu sebesar $100.000 atau kurang. Berarti besaran salah saji yang diterima adalah $100.000 dan itu piutang usahanya masih dianggap wajar. Kalau di atas $100.000 atau di atas $200.000 berarti sudah tidak wajar. Nah, sebagai tambahan lagi, kenapa kita melakukan performance materiality ini, karena
piutang usaha itu kan dipengaruhi oleh penjualan dan penerimaan kas. Berarti dikatakan bahwa akun piutang usaha itu merupakan akun yang pasti ada salah satu materialnya, walaupun itu sedikit. Lalu masih dalam fase 1, yang selanjutnya adalah terkait assess control risk for the sales and collection cycle. Jadi, melakukan penilaian risiko pengendalian terhadap untuk siklus penjualan dan penagihan. Di sini juga terkait, maksudnya ada di dalam standar audit 315, di mana sebelum melakukan yang namanya penilaian risiko pengendalian, seorang auditor tuh harus membangun sebuah pemahaman terkait pengendaliannya klien, terkait pengendalian internalnya klien, dan melakukan penilaian risiko dengan melakukan yang namanya risk assessment procedure atau prosedur penilaian risiko. Nah, di dalam penilaian risiko ini, auditor tuh harus memperhatikan 3 aspek dalam internal control. Yang pertama adalah controls that can prevent or detect embezzlement, yaitu pengendalian yang bisa mencegah atau mendeteksi adanya penggelapan. Yang kedua, control over cut-off timing atau pengendalian terhadap pisah batas tadi, pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang benar. Dan yang ketiga adalah control related to the allowance for uncollectible account, atau pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak ditagih. Nah, di sini the auditor should relate control risk for transaction related audit objectives to balance related audit objectives. Ini nanti, ini saya akan bahas nanti. Dalam standar audit 315 itu juga menyatakan bahwa untuk melakukan penilaian risiko pengendalian itu bisa dilakukan dengan prosedur penilaian risiko, di mana prosedur ini tuh mencakup 1, permintaan keterangan dari manajemen dan personel lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan. Ini ada di standar audit 315 paragraf A6. Yang kedua, yaitu prosedur terkait prosedur analitis, dan yang ketiga adalah observasi dan inspeksi. Nah, dalam saat kita melakukan yang namanya prosedur penilaian risiko, prosedur ini tuh berfungsi untuk menilai risiko kesalahan penyajian material atau risk material misstatement, di mana juga dapat membantu auditor dalam mengumpulkan bukti keefektifan pengendalian internal klien. Nah, yang selanjutnya adalah the auditor should relate control risk for transaction related audit objectives to balance related audit objective. Jadi, auditor itu harus dapat menghubungkan tujuan audit yang berkenaan dengan transaksi dengan tujuan audit yang berkenaan dengan saldo. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah hubungan antara tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Contohnya seperti ini. Pada kelas transaksi penjualan, untuk tujuan audit yang berkenaan dengan transaksi pada penjualan, yaitu tujuan keterjadian, ini hubungannya dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha, yaitu keberadaan. Artinya adalah bahwa penjualan yang terjadi, yang benar-benar terjadi, itu mengindikasikan bahwa adanya keberadaan saldo piutang. Hasilnya seperti itu. Jadi menambah saldo piutang. Sama halnya dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yaitu kelengkapan pada penjualan. Itu juga berkaitan atau memiliki hubungan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha, yaitu kelengkapan, di mana saat ada penjualan kredit itu kan harus benar-benar dicatat. Maka piutang usaha pun juga begitu. Penjualan kredit itu kan akan melahirkan transaksi piutang usaha. Nah, piutang usaha ini juga harus dicatat sesuai seharusnya. Untuk penerimaan kas, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pada penerimaan kas keterjadian ini berhubungan dengan kelengkapan. Kenapa demikian? Yaitu penerimaan kas terjadi
Berarti memang benar-benar ada yang namanya transaksi piutang usaha. Piutang usaha dari pelanggan X, misal pelanggan X itu pelanggan X melunasi piutangnya, lalu terjadilah penerimaan kas, di mana ini berhubungan dengan kelengkapan saldo piutang yang melahirkan piutang usaha itu berkurang karena adanya penerimaan kas. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke fase 2, yaitu Design and Perform Test of Controls and Substantive Test of Transaction. Jadi mendesain tes pengendalian, uji pengendalian, dan pengujian substantif untuk transaksi. Nah, kita ingat-ingat kembali apa yang namanya pengujian kontrol. Jadi pengujian kontrol atau pengujian produk itu adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan itu memang benar-benar efektif, berjalan sesuai semestinya. Sedangkan untuk pengujian substantif itu definisinya adalah pengujian terhadap transaksi, terhadap saldo, terhadap nilai uang pada transaksi yang terjadi, untuk memastikan bahwa ada nggak salah saji moneter yang bisa mempengaruhi pada keseluruhan laporan keuangan. Dalam melakukan audit piutang, test of control ini hasilnya adalah hasil dari pengujian pengendalian itu digunakan untuk menentukan apakah penilaian dari kontrol pengendalian, penilaian dari risiko pengendalian itu butuh revisi atau tidak. Ini terdapat dalam standar audit 330 A20 sampai A24. The result of this test are used to determine whether the assessment of risk control needs revision or not. Jadi, tadi kan kita sudah melakukan penilaian terhadap risiko. Nah, setelah kita melakukan penilaian terhadap risiko, itu kita respon dengan melakukan yang namanya pengujian kontrol risiko. Kita sudah melakukan penilaian risiko pengendalian, lalu direspon dengan pengujian pengendalian. Lalu yang kedua ada substantive test. Substantive test of transaction itu akan menentukan apakah risiko deteksi yang direncanakan itu sudah sesuai dengan tiap-tiap tujuan audit yang berkaitan dengan account receivable. Jadi yang namanya line detection risk atau risiko deteksi yang direncanakan adalah jadi ada sedikit revisi terkait yang namanya substantive test ini. Jadi ketika kita melakukan substantive test ya sebagai respon terhadap risiko material misstatement yang sudah kita identifikasi, itu substantive test itu tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Nah, risiko deteksi yang direncanakan adalah risiko di mana dikarenakan adanya bukti audit yang gagal dalam mendeteksi adanya salah saji, di mana kegagalan mendeteksi salah saji ini karena salah sajinya itu jumlahnya melebihi salah saji yang dilakukan saat melakukan materialitas kinerja. Jadi melebihi itu, makanya tidak terdeteksi lewat deteksi yang direncanakan. Lalu kita masuk ke fase 3, yaitu Design and Perform Substantive Analytical Procedure. Jadi substantif analytical procedure atau analytical procedure ini tuh ada di dalam standar audit 520, yaitu berbunyi mengatur penggunaan prosedur analytical untuk
substantif test. Nah, analytical prosedur yang diterangkan dalam standar audit 520 itu menjelaskan bahwa proses dalam mengevaluasi laporan keuangan dengan membandingkan elemen keuangan dengan elemen keuangan lainnya atau membandingkan dengan elemen non keuangan. Nah, lewat analytical prosedur atau prosedur analitis, ini itu bisa mengungkapkan dan membantu auditor dalam mengidentifikasi area di mana area tersebut itu ada salah sajinya. Jadi analytical prosedur itu bisa membantu auditor dalam menentukan risiko salah saji, di mana area yang terdapat risiko salah saji ini memerlukan tindakan audit secara lebih jauh. Nah, lalu terkait prosedur analitikal ini, jika prosedur analitis yang dilakukan berdasarkan standar audit 520 ini mengidentifikasi adanya fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya, atau yang berbeda secara signifikan dengan nilai yang diharapkan, maka auditor harus menginvestigasi perbedaan tersebut dengan cara sebagai berikut. Ini itu ada di dalam standar audit 520 A20 sampai A21. Yaitu identifikasi lanjutan terkait prosedur analitis, yaitu 1. Meminta keterangan kepada manajemen dan memperoleh bukti audit yang tepat dan relevan dengan respon manajemen. Dan 2. Melaksanakan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan kondisinya. Lalu untuk materi selanjutnya ini berkaitan dengan ini masih substantif analytical procedure, yaitu saya akan menunjukkan tabel 16.1 yang menggambarkan contoh dari rasio dan perbandingan atas untuk penjualan dan untuk siklus penjualan dan penagihan, dan menentukan salah saji yang potensial seperti ini. Jadi ini analytical procedure, di mana analytical procedure ini bisa menunjukkan adanya salah saji yang mungkin akan muncul. Misal kita membandingkan compare sales by month by product line over time. Nah, possible statement-nya atau salah saji materi yang mungkin ada adalah overstatement atau lebih saji or understatement of sales and account receivable. Lalu ada compare individual customer balance over a set amount with previous years. Possible misstatement-nya ada misstatement in accounts receivable and related income statement accounts. Misstatement-nya mungkin bisa lebih saji ataupun kurang saji, seperti itu. Sebenarnya seperti ini. Di analytical procedure itu adalah melakukan perbandingan, mencari rasio, membandingkan elemen keuangan dengan elemen keuangan lainnya atau dengan elemen non-keuangan untuk menentukan adanya salah saji. Dan yang terakhir di fase 3 ada design and perform test of details of account receivable balance. The task of combining the factors that determine plan detection risk is complex because the measurement for each factor is imprecise and the appropriate weight given to each factor is highly subjective. For example, auditors know that high inherent risk or control risk decrease plan detection risk and increase plan substantive test, whereas good result of substantive test of transaction increase plan detection risk and decrease other plan substantive test. Jadi seperti itu 3 fase dalam metodologi dalam melakukan uji terhadap detail saldo untuk piutang usaha, dan materi selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya. Okay, thank you. So I will continue the presentation, and it's about designing test of details of balance atau merancang pengujian atas rincian saldo.
Okay, even though auditor emphasize balance sheet account in case of detail of balance, they are not ignoring income statement accounts because the income statement accounts are tested as a byproduct of the balance sheet test. Jadi, dalam merancang pengujian atas rincian saldo ini sebenarnya auditor itu lebih menekankan pada akun-akun di neraca gitu. Tapi meskipun auditor itu lebih menekankan akun-akun di neraca, auditor itu nggak boleh mengabaikan akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Karena akun-akun di laporan laba rugi itu nanti akan diuji sebagai produk sampingan dari pengujian neraca. Sebagai contoh, jika auditor mengonfirmasi saldo piutang usaha dan menemukan lebih saji yang mungkin disebabkan oleh kesalahan klien dalam menagih pelanggan, maka baik piutang usaha maupun penjualan akan jadi lebih saji. Dan penjualan itu kan masuknya ke dalam akun-akun laporan laba rugi ya. Nah, karena itu auditor tuh nggak boleh mengabaikan akun-akun di laporan laba rugi. Okay, so in designing test of detail of balance, there are 9 balance related audit objective. Jadi di dalam merancang pengujian atas rincian saldo ini ada 9 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. The first is the summations of account receivable occurs with the master file and the general ledger. Atau piutang usaha ditambahkan dengan benar sama dengan file induk serta buku besar umum. Most of the tests of account receivable and the allowance for uncollectible account are based on the age trial balance. Jadi sebagian besar pengujian piutang usaha itu dan juga penyisian piutang tak tertagih itu didasarkan pada age trial balance. An age trial balance list the balance in the account receivable master file at the balance sheet date, including individual customer balance, outstanding, and a breakdown of each balance by the time passed between the date of sales and the balance sheet date. Jadi dalam age trial balance ini tersaji daftar-daftar saldo di dalam file induk piutang usaha pada tanggal neraca, termasuk saldo pelanggan individual yang beredar dan rincian setiap saldo pada waktu antara tanggal penjualan dan juga tanggal neraca. Nah, untuk melihat apakah piutang usaha yang ditambahkan ini tadi sama dengan yang ada di file induk atau buku besar umum, itu bisa dilihat dari ini. Contohnya ini kita melihat dari Hillsburg Hardware Co. Di account receivable age trial balance dia punya balance sejumlah $20.196.800. Nah, lalu kita cocokkan dengan yang ada di trial balance-nya Hillsburg Hardware Co. Dia punya trade account receivable itu sama jumlahnya, yaitu $20.196.800. Okay, next is recorded account receivable is exist, atau piutang usaha yang dicatat memang ada. Confirmation of customer's balance is the most important test of details of balances for determining the existence of recorded account receivable. Jadi konfirmasi saldo pelanggan merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling penting untuk menentukan keberadaan atau eksistensi si piutang ini tadi. When the customers don't respond to confirmations, auditor also examines supporting document to verify the shipment of goods and the evidence of subsequent cash receipt to determine whether the account were collected. Jadi kalau mau mengkonfirmasi itu kan lewat pelanggan ya, tapi kalau pelanggan itu tidak merespon konfirmasi, auditor itu juga bakal memeriksa dokumen pendukung guna memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas untuk menentukan apakah piutang itu telah ditagih. Normally, auditor don't examine shipping documents or evidence or subsequent cash receipt for any account if the sample that is confirmed. But they may use these documents extensively as alternative evidence for non-response. Biasanya auditor itu tidak memeriksa dokumen pengiriman atau bukti penerimaan kas bagi setiap piutang dalam sampel yang telah dikonfirmasi, tapi auditor
dapat menggunakan dokumen tersebut secara ekstensif atau pengganti sebagai bukti alternatif bila tidak ada respons. And according to audit standard 530A6, in performing tests of details relating to the existence of account receivable, such as through confirmations, payments made by customer before the confirmation date or received shortly after the confirmation date are not considered as a misstatement. Jadi dalam standar audit 530 di A6, dalam melakukan pengujian rinci yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan piutang usaha, seperti melalui konfirmasi, pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan sebelum tanggal konfirmasi, tetapi diterima beberapa saat setelah tanggal konfirmasi tersebut, tidak dianggap sebagai suatu kesalahan. Next is existing account receivable are included, atau piutang usaha yang ada itu telah dicantumkan. Actually, it is difficult for auditor to test for account balances omitted from the each trial balance by relying on the self-balancing nature of the account receivable master file. Jadi sebenarnya sulit bagi auditor itu untuk menguji apakah saldo akun yang dihilangkan dari each trial balance, kecuali mengandalkan pada sifat menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. Sebagai contoh, jika klien nggak sengaja mengeluarkan sebuah piutang usaha dari neraca saldo, satu-satunya cara yang mungkin ditempuh oleh auditor itu adalah menemukannya dengan cara memfooting neraca saldo usaha dan merekonsiliasi atau menyelesaikan saldonya dengan akun pengendali pada buku besar umum, kayak gitu. And if all sales to a customer are omitted from the sales journal, the understatement of account receivable is almost impossible to uncover by test of detail balance. Jadi jika semua penjualan kepada pelanggan itu dihilangkan dari jurnal penjualan, kurang saji piutang usaha ini hampir tidak ditemukan dengan pengujian atas rincian saldo. Sebagai contoh, auditor ini jarang mengirimkan konfirmasi piutang usaha kepada pelanggan yang memiliki saldo 0. Sebagian karena hasil riset menunjukkan bahwa si pelanggan ini tuh tidak akan merespon permintaan yang memperlihatkan saldonya kurang saji. Next is account receivable are accurate, atau piutang usaha sudah akurat. A confirmation of account selected from trial balance is the most common test of details of balances for the accuracy of account receivable. Jadi konfirmasi akun yang dipilih dari neraca saldo menampakkan pengujian atas rincian saldo yang paling umum bagi keakuratan piutang usaha. When customers don't respond to the confirmation request, auditor examines supporting document in the same way as described for the existence objective. Auditor perform tests of debits and credit to individual customers' balances by examining supporting documentation for shipment and cash receipt. Jadi kalau pelanggan ini nggak merespon permintaan konfirmasi, auditor tuh bakal memeriksa dokumen pendukung dengan cara yang sama seperti yang diuraikan sebelumnya tadi. Auditor akan melaksanakan pengujian terhadap debit dan kredit saldo kas setiap pelanggan dengan memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengiriman dan juga penerimaan kas. Next is account receivable are properly classified. Auditors can evaluate the classification of account receivable relatively easily by reviewing the trial balance for material receivables from affiliates, officer, directors, or related parties. Jadi biasanya auditor itu dapat mengevaluasi klasifikasi piutang usaha relatif jauh lebih mudah dengan mereview each trial balance untuk piutang yang dari material dari afiliasi, pejabat, direktur, ataupun pihak terkait lainnya. Auditors should verify that not receivable or accounts that should be classified as non-current assets are separated from regular accounts, and significant credit balances in account receivable are reclassified
as account payables. Jadi auditor juga harus memverifikasi bahwa si vessel tadi atau piutang usaha harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, dipisahkan dari akun reguler. Dan saldo kredit piutang usaha yang signifikan diklasifikasikan kembali sebagai piutang usaha. Sebagai contoh, auditor itu akan menentukan apakah piutang dari pihak terkait telah dipisahkan daripada trial balance gitu. Next is cut off for accounts receivable is correct, atau pisah batas piutang usaha itu sudah benar. Cut off misstatement exists when current period transaction are recorded in the subsequent period or vice versa. Jadi salah saji batas atau cut off misstatement itu terjadi apabila transaksi berjalan dicatat dalam periode selanjutnya atau sebaliknya gitu. Jadi intinya salah saji pisah batas ini itu terjadi karena salah periode untuk mencatat transaksi piutang. The objective of cut-off test, regardless of the type of transaction, is to verify whether transaction near the end of the accounting period are recorded in the proper period. Jadi tujuan dari pisah batas piutang ini adalah untuk memverifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi itu udah dicatat pada periode yang tepat atau belum, sehingga tidak menimbulkan salah saji kayak gitu. Dalam cut off for account receivable ini dibagi jadi 3, yaitu ada sales cut off atau pisah batas penjualan, sales returns and allowance cut off atau pisah batas retur dan pengurangan penjualan, and the last one is cash receipt cut off atau pisah batas penerimaan kas. First is sales cut off. Most merchandising and manufacturing clients record a sale based on shipment of goods veteran. Jadi sebagian besar klien perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur mencatat penjualan berdasarkan kriteria barang pengiriman. Tapi beberapa perusahaan itu juga mencatat itu pada saat hak atas barang akan beralih. Jadi bisa tuh terjadi sebelum pengiriman atau saat pengiriman atau setelah pengiriman. Next is sales returns and allowance cut off atau pisah batas retur dan pengurangan penjualan. Accounting standard require that sales returns and allowance be matched with related sales if the amounts are material. Jadi standar akuntansi sendiri mengharuskan bahwa retur dan pengurangan penjualan ditandingkan dengan penjualan yang terkait jika jumlahnya material. Sebagai contoh, jika pengiriman periode berjalan dikembalikan ke periode selanjutnya, retur penjualan harus disajikan pada periode berjalan. Jadi semisal nih ada pelanggan membeli di bulan November, lalu di bulan Desember nanti diretur. Nah, saat pencatatan itu dianggap itu adalah sebagai nanti barang yang dikembalikan itu harus dicatat sebagai persediaan di bulan November. Tapi sebagian besar perusahaan itu retur dan pengurangan penjualan itu dicatat pada saat periode akuntansi di mana hal itu terjadi. Jadi itu kan semisal retur barang yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan di akhir bulan November, tapi dikembalikannya di awal Desember. Nah, kalau seharusnya kan biasanya itu itu dicatat sebagai saldo persediaan November, tapi yang banyak perusahaan yang mencatatnya nanti dimasuki sebagai saldo barang retur tadi dicatat sebagai saldo persediaan bulan Desember sendiri. Next is
cash receipt cut-off atau bisa batas penerimaan kas. For most audits, a proper cash receipt cut-off is less important than either the sales or the sales returns enrollment cut-off because the improper cut-off of cash affects the only cash and account receivable balances, not earnings. Jadi sebenarnya untuk sebagian besar audit pisah batas penerimaan kas ini tuh kurang begitu penting dibandingkan yang dual tadi, yaitu sales cut-off dan juga sales return cut-off. Karena pisah batas piutang yang kas yang tidak tepat itu cuma mempengaruhi saldo kas dari piutang usaha dan nggak mempengaruhi laba. Tetapi jika salahnya material, hal itu dapat mempengaruhi kewajaran penyajian akun-akun tersebut, terutama jika kas itu terlalu memiliki saldo yang kecil atau bahkan negatif. Okay, next is account receivable is stated at realizable value. Accounting standard require that companies state account receivable at the amount that will ultimately be collected. The realizable value of account receivable equal gross account receivable less the allowance for uncollectible account. Jadi standar akuntansi itu mengharuskan perusahaan menyatakan piutang usaha pada jumlah yang akhirnya tertagih. Nah, nilai realisasi piutang usaha ini didapetin dengan cara mengurangkan dari piutang usaha kotor dikurangi dengan penyisian piutang tak tertagih. Untuk penyisian piutang tak tertagih itu sendiri, klien mengestimasi jumlah total piutang usaha yang diperkirakan tidak tertagih. Kayak yang kita udah pelajarin di mata kuliah praktikum akuntansi keuangan, yaitu kan ada beberapa metode penyisian akun. Nah, itu tergantung nanti kebijakan dari perusahaan klien itu mau gimana. Tapi meskipun udah memilih metode yang sekiranya tepat gitu bagi mereka, bagi klien, itu tentu aja klien nggak bisa memprediksi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih itu tidak bisa diprediksi dengan secara tepat gitu, karena kan nggak tahu ya yang akan terjadi ke depan. Nah, oleh karena itu auditor itu harus mengevaluasi apakah penyisihan yang dilakukan oleh klien ini tuh masuk akal gitu dalam hal jumlahnya. To begin the evaluation of allowance for uncollectible accounts, the auditor reviews the result of tests of control that are concerned with the client credit policy. Jadi ketika memulai evaluasi penyisihan piutang tak tertagih, auditor itu mereview hasil pengujian pengendalian yang berkenaan dengan kebijakan kredit klien. Kebijakan kredit di sini itu maksudnya kebijakan kredit klien terhadap pelanggan gitu. Okay, so next is the client has right to account receivable. Atau klien punya hak atas piutang usaha. The client works to account receivable ordinarily because no audit problems, because the receivable usually belong to the client. Pada umumnya, hak klien atas piutang usaha itu tidak menimbulkan masalah audit karena biasanya piutang itu memang hak klien. In some case, however, a portion of the receivable may have been pledged as a collateral, assigned to someone else, factored or sold at discount. Normally, the client's customer are not aware of the existence of such matter, so the confirmation of the receivable will not bring them to light. Biasanya pelanggan itu tidak menyadari, akan tetapi di beberapa kasus itu sebagian besar dari piutang mungkin telah digadaikan sebagai jaminan, dibebankan kepada orang lain, difaktorkan atau dijual dengan diskon. Sebagai contoh, perusahaan A ini mempunyai piutang terhadap perusahaan B. Jadi di sisi perusahaan B adalah utang mereka. Nah, lalu karena si perusahaan B ini lama sekali tidak membayar piutang, perusahaan A menjual piutangnya kepada perusahaan C. Nah, nanti jadi kewajiban untuk membayar si perusahaan B nanti udah nggak ke A lagi, tapi kewajiban membayarnya
nanti wajib membayar ke si perusahaan C. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kadang klien itu nggak menyadari masalah kalau mereka menjual piutangnya saat mau mengaudit piutang usaha itu, nanti perusahaan itu jadi terbatas gitu haknya atas piutang karena kan udah dijual ya. Jadi kalau mau diaudit informasinya jadi susah gitu. Nah, untuk mengaudit piutang usaha itu nanti yang udah dijual, itu bisa diakali dengan cara auditor mereview notulen rapat, membahas dengan klien, mengkonfirmasi dengan bank terkait, memeriksa kontrak uang yang menyangkut bukti piutang usaha digadaikan sebagai jaminan, dan memeriksa file korespondensi. Okay, and the last balance related audit objective is account receivable presentation and disclosure, atau penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Tests of the four presentation and disclosure related audit objective are generally done as part of the completion phase of audit. Jadi pengujian terhadap 4 tujuan audit berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan umumnya dilakukan sebagai bagian dari tahap penyelesaian audit. However, some tests of presentation and disclosure are often done with tests to meet balance-related audit objective. Kan tetapi, beberapa pengujian atas penyajian dan pengungkapan seringkali dilakukan dengan pengujian untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. An important part of evaluation involves deciding whether the client has valid material among the required disclosure in the misstatement. Bagian penting dari evaluasi adalah memutuskan apakah klien memiliki jumlah terpisah dan material yang memerlukan pengungkapan terpisah dalam laporan. Okay, the next material will be explained by my friend. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, yaitu confirmation of account receivable. Confirmation of account receivable is the purpose of cut-off, authenticity, and existence. Well, the confirmation itself is a response from a third party in writing directly, either in electronic or paper form, and also because it is a receipt from a third party, so that is considered reliable evidence. Nah, jadi tujuan dari konfirmasi piutang ini adalah untuk memberi batasan, keakuratan, dan juga eksistensi dari sebuah piutang tersebut. Nah, konfirmasi piutang sendiri itu adalah respon dari pihak ketiga secara langsung, baik itu melalui elektronik maupun melalui kertas, dan karena ini itu berasal dari pihak ketiga, maka itu dipercaya bahwa bukti tersebut lebih akurat gitu, lebih reliable. US and international auditing standard have a difference in the confirmation of account receivable. In the US, this confirmation is required, while internationally it's recommended but not required. Nah, jadi antara standar auditing di US dan juga internasional itu memiliki perbedaan. Nah, di mana itu konfirmasi piutang di US itu diharuskan, nah, sedangkan di internasional hal tersebut itu disarankan, namun tidak diharuskan. Jadi, berdasarkan standar audit nomor 500 pada poin A18, external confirmation is audit evidence obtained by the auditor as a directly written response from a third party or confirming party in paper form or electronically or other media. Nah, jadi di sini menurut SA nomor 500 pada poin A18 itu, konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh audit sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga atau pihak yang mengkonfirmasi piutang tersebut. Nah, dalam bentuk itu bisa bentuk kertas atau secara elektronik dan juga media yang lainnya. Selanjutnya yaitu types of confirmation. First, positive confirmation. This confirmation is required to directly confirm to correctness of the confirmation request regarding to the balance. Jadi, positive confirmation ini diharuskan untuk mengkonfirmasi secara langsung tentang kebenaran permintaan konfirmasi tentang saldonya tersebut. Yang kedua yaitu blank confirmation form. This step is a form of positive confirmation but does not state the amount, so the confirming person will fill it himself, either balance or other required information, and also the step of confirmation is considered more reliable. Jadi formulir konfirmasi yang kosong ini adalah salah satu bentuk konfirmasi positif,
Nah, tapi di dalamnya itu tidak mencantumkan jumlahnya. Nah, nanti itu saldonya akan diisi sendiri oleh pihak yang akan mengkonfirmasi. Dan juga akan diisikan informasi lain yang mungkin dibutuhkan oleh audit. Third is confirmation of invoice. Many customers currently use the voucher system, so this can be confirmed but not from the balance. Seperti yang kita tahu, saat ini tuh banyak yang menggunakan sistem voucher. Nah, jadi konfirmasi faktur ini dapat dilakukan konfirmasi, namun bukan tentang saldonya. Nah, kelebihan dari konfirmasi ini adalah tingkat responnya tinggi dan sedikit perbedaan waktu yang terjadi. Tetapi konfirmasi ini tidak menyebutkan berapa saldonya. The last one is negative confirmation. This confirmation only asks for a response if the customer does not agree with the stated balance. Jadi konfirmasi negatif jenis ini itu hanya meminta respon apabila pelanggan tersebut itu tidak setuju pada saldo yang disebutkan pada surat konfirmasinya tersebut. Nah, kemudian ini contohnya konfirmasi yang di sebelah kiri ini adalah konfirmasi positif. Jadi seperti ini konfirmasi positif. Nah, kemudian yang di sebelahnya lagi yaitu konfirmasi negatif. Nah, di konfirmasi negatif ini menyebutkan jika pihak yang dimintai konfirmasi itu tidak setuju dengan recordnya atau saldonya tersebut, maka itu bisa melakukan laporan langsung kepada auditornya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya bahwa konfirmasi itu adalah yang namanya konfirmasi positif dan juga ada konfirmasi negatif. Nah, berdasarkan SA nomor 505 pada paragraf 23, negative confirmation can be met if all of the following are met. The first one is the auditor has determined the risk of material misstatement is low and has obtained sufficient appropriate audit evidence about the operating effectiveness of controls relevant to the assertion. Jadi yang pertama itu, resiko salah saji material itu dinilai rendah dan juga bukti yang diperoleh itu sudah tepat dan cukup untuk bisa membuat auditor itu mengeluarkan kesimpulannya gitu. The second, the population of item subject to the negative confirmation procedure consists of several account, transaction, or small and homogeneous condition. Nah, jadi item-item yang dikenai prosedur konfirmasi negatif itu terdiri dari jumlah besar satu akun, transaksi, dan juga kondisi yang kecil dan juga homogen. Selanjutnya yaitu a very low deviation rate is expected. Jadi di sini tuh diharapkan suatu tingkat penyimpangannya itu sangat rendah. Yang keempat itu, the auditor is not aware of circumstances or conditions that would cause the receipt of a negative confirmation request to ignore the confirmation request. Jadi itu selanjutnya itu auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif tersebut mengabaikan permintaan konfirmasi dari auditor tersebut. Nah, jadi ketika 4 syarat ini terpenuhi, maka auditor itu bisa mengeluarkan konfirmasi negatif. Selanjutnya yaitu prosedur. In SA or auditing standard pada nomor 505 it states that when the auditor has determined the will carry out external confirmation, the auditor must make the procedure while maintaining the controls. Namanya yang pertama itu determine what information will be confirmed. Jadi itu informasi yang dibutuhkan itu dibuat terlebih dahulu ketika akan membuat konfirmasi eksternal ini. Selanjutnya yaitu choose the party to be confirmed. Nah, jadi pada tahap ini itu auditor itu memilih siapa saja sih yang akan dimintai konfirmasi untuk bukti auditnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu timing. Confirmation is one of the audit evidence and one that can relate upon it is sent close to the balance sheet date. And this also prevents the auditor from having a draw calculation. Jadi konfirmasi itu adalah salah satu bukti yang dapat diandalkan apabila itu dia dikirim dengan dekat dengan tanggal neraca. Nah, dan ini itu juga membuat auditor tidak harus membuat kesimpulan. Contohnya itu kayak membuat cara alternatif gitu. The next one is sampling decision. Sample size can be influenced by performance materiality, inherent risks, control risks, detection risks, and type of confirmation. The selection of test type, some form of stratification is required, both of term of quantity and time. Jadi salah satu yang mempengaruhi ukuran sampel itu diantaranya itu ada resiko pengendalian dan juga jenis konfirmasi. Nah, dalam pembelian item pengujian
untuk beberapa stratifikasi itu diperlukan baik dari pertimbangan jumlahnya ataupun juga waktunya. Jadi auditor itu perlu mempertimbangkan baik-baik kapan harus melakukan konfirmasi tersebut dan berapa jumlah yang harus dibutuhkan untuk bukti audit tersebut gitu. Yaitu verification of address and maintaining control. Mail or email address are also verified and additional procedure are required if they do not match this address. Jadi itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian prosedur, halaman surat atau email itu perlu diverifikasi apakah halaman yang dituju itu sudah benar atau belum. Nah, kemudian auditor itu juga perlu pengendalian atas konfirmasi tersebut sampai di mana konfirmasi tersebut diterima balasannya dari pihak yang dimintai konfirmasi. Nah, alamat pengirim juga harus ada di amplopnya sehingga itu surat yang apabila itu tidak sampai kepada pihak yang dituju itu bisa kembali lagi ke auditor gitu. Selanjutnya yaitu follow up on non-respondent. Confirmation result according to auditing standards pada nomor 505 pada poin A24 can be classified into four, namely the right response starting agreement or providing information without deviation, unreliable response, confirmation non-responding, and confirmation of deviation. Nah, jadi itu menurut standar audit pada nomor 505 pada poin A24 itu respon dari pihak yang diminta itu ada 4 jenis, yaitu respon yang benar. Nah, respon itu menyediakan informasi yang tidak ada penyimpangan di dalamnya gitu. Kemudian respon yang tidak bisa dipercaya. Contohnya nih, yang respon tidak dapat diandalkan atau dipercaya. Nah, seumpamanya itu auditor itu ingin meminta konfirmasi itu dari pihak A. Nah, tapi yang memberikan konfirmasi itu pihak B, artinya itu pihak yang ketiga yang memberikan konfirmasi. Nah, di sini tuh terdapat risiko keandalan. Kenapa? Karena bisa saja itu pihak yang ketiga ini yang tidak memiliki wewenang untuk memberikan konfirmasi itu memberikan konfirmasi yang salah gitu. Kemudian yang nomor 3 itu konfirmasi yang tidak ada respon atau tidak ada timbal balik dari pihak yang dimintai respon. Nah, kemudian yang terakhir itu konfirmasi yang terdapat penyimpangan. Nah, contoh konfirmasi yang terdapat penyimpangan itu semuanya itu auditor itu ngirim konfirmasi di mana itu saldonya itu 4.500.000. Nah, tapi ternyata setelah konfirmasi tersebut dikirim kembali oleh pihak yang dimintai konfirmasi atau responnya itu diterima oleh auditor. Nah, ternyata itu hasilnya itu tidak sama, tidak 4.500.000, tapi hanya 3.200.000 atau berapa gitu contohnya. Nah, yaitu if there is no response after confirmation is sent, then it cannot be considered as evidence. Jadi itu tidak adanya respon dari pihak yang dimintai keterangan itu setelah konfirmasi tersebut dikirim itu tidak bisa dikatakan sebagai evidence karena itu belum menentukan kalau semuanya dia menolak itu benar atau salah gitu, belum tentu tahu gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu if it is a positive confirmation of follow up of the absence of response required. Jadi pada konfirmasi positif itu semuanya itu tidak ada balasan dari pihak yang dimintai konfirmasi tersebut, itu akan dilakukan tindakan yang lebih lanjut lagi. Nah, makanya itu di sini tuh konfirmasi positif itu lebih dapat diandalkan daripada konfirmasi negatif. Terakhir yaitu if you have confirmed several times but there is still no feedback and an alternate procedure can be carried out. Jadi pada tahap 3 ini semuanya itu masih tidak ada feedback dari pihak yang dimintai konfirmasi. Nah, itu bisa melakukan prosedur alternatif. Nah, hal ini juga sesuai dengan SA pada nomor 505 pada paragraf A18 sampai A19. Nah, jadi pada SA nomor 505 pada paragraf A18 sampai A19 itu dalam kasus itu tanpa respon dari pihak yang dimintai konfirmasi itu auditor itu harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang lebih relevan dan juga andal. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin ya bahwa konfirmasi itu bisa bentuk paper, elektronik ataupun yang media lainnya. Nah, tapi itu berdasarkan SA nomor 505 itu dia di sana itu menyatakan bahwa kalau seumumnya itu konfirmasinya itu berupa elektronik itu masih mengandung risiko keandalannya. Kenapa di sini itu dia masih
mengandung resiko keandalan. Nah, jadi kita ambil contoh saja itu, dia mengkonfirmasi itu melalui email. Nah, di email itu kan semua orang bisa mengirim pesan lewat email. Contoh nih, kita yang diberi wewenang untuk memberikan konfirmasi itu si A. Nah, tapi itu yang mengirim email itu si B dengan email yang sama, yaitu menggunakan email si A ini. Jadi kan karena yang memberikan konfirmasi itu si B, dan itu belum tentu ada wewenang yang diberikan kepada si B tersebut dari si A ini. Jadi bisa saja itu si B ini melakukan kecurangan-kecurangan gitu. Nah, tadi kan dijelasin ya bahwa auditor itu bisa melakukan prosedur alternatif. Nah, contoh prosedur alternatif jika konfirmasi tersebut itu tidak ada respon itu memeriksa salinan faktur penjualan, dokumen pengiriman, dan juga memeriksa penjualan yang mendekati akhir periode. Selanjutnya yaitu analysis of difference. If from the confirmation there is feedback from the customer, it is necessary to determine the difference that occurs by the auditor. Jadi itu jika dari konfirmasi tersebut itu ada respon dari pelanggan, penentuan perbedaan yang terjadi itu perlu dilakukan oleh auditor. Hal ini tuh juga sesuai dengan SA pada 505 pada paragraf A21 sampai dengan A22. This difference, the client will be asked to reconcile the difference and it can also be resolved by communicating with the customer. Nah, jadi dari perbedaan tersebut itu klien akan dimintai untuk merekonsiliasi dari perbedaan tersebut. Nah, itu juga bisa juga dengan mengkomunikasikan pada customer-nya. In auditing standard 505 pada poin A22, the some deviation do not reflect misstatement. Jadi pada SA ini menjelaskan bahwa tidak semua perbedaan itu mengandung sebuah penyimpangan di dalamnya. For example, the auditor may conclude the difference in response to confirm requests are due to the timing, measurement, or technical error in external confirmation procedure. Beberapa penyimpangan yang tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan penyajian itu contohnya itu karena diakibatkan oleh waktu ataupun juga kesalahan pada saat pengukurannya gitu. The last one is drawing conclusion. Internal control needs to be reevaluated if any discrepancies have been met. Itu pengendalian internal itu perlu dievaluasi kembali. Nah, jika perbedaan yang terjadi tadi itu telah dilakukan. Evaluate the qualitative nature of each misstatement that can be found without assessing the amount. Jadi salah satu yang perlu dilakukan itu adalah mengevaluasi sifat kualitatif setiap salah saji yang ditemukan tanpa menilai jumlahnya. Sehingga keputusan akhir yang akan timbul itu pada akhirnya adalah kecukupan bukti yang dibutuhkan untuk membuat kesimpulan tentang kebenaran saldo piutang tersebut. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Indra. The next material that I'll be explaining is about developing detailed audit program. The determination for the developing audit program is based on the depth of control and substantive depth of transaction. The auditor will prepare evidence planning worksheet. It helps auditor to decide the extent of planned task of details of balance. It contains in SA 300A2, which line there are several things as follow. Jadi dalam penetapan sebuah pengembangan audit program itu berdasarkan pada pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, di mana auditor akan menyiapkan sebuah kertas kerja perencanaan bukti yang dapat membantu auditor untuk menentukan tingkat pengujian yang direncanakan atas detail sebuah saldo. Nah, dalam SA 300A2 ini, perencanaan mencakup pertimbangan kapan aktivitas dan prosedur audit tertentu perlu diselesaikan.
Pengujian yang direncanakan akan dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, di mana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. First, performance materiality. It is the preliminary judgment of materiality for the financial statement. Performance materiality is the amount of variation that could exist in individual financial accounts due to error and omission without affecting the auditor's opinion on the objectivity of the financial statement. Jadi performance materiality atau materialitas kinerja ini merupakan jumlah variasi yang mungkin ada dalam akun keuangan individual karena kesalahan dan kelalaian, namun hal ini tidak mempengaruhi opini auditor atas objektivitas laporan keuangan. Second, acceptable audit risk, AAR. It is a measure or how much error or misstatement that can be accepted by the auditor. Nah, AAR ini merupakan sebuah ukuran berapa besar kesalahan atau salah saji dapat diterima oleh auditor. Third, inherent risks. Inherent risks is the susceptibility of an account balance or class of transaction or disclosure to misstatement before consideration of any related control. Inherent risks ini merupakan perentanaan suatu saldo atau golongan transaksi atau pengungkapan terhadap salah saji mana sebelum dipertimbangkannya pengendalian terkait. Biasanya inherent risk ini dapat muncul apabila perusahaan tidak mempunyai kebijakan atau pengendalian intern. For control risk. Control risk is the risk that a material misstatement will not be prevented or detected and corrected by the client's internal controls. Jadi, control risk atau resiko pengendalian ini merupakan resiko bahwa salah saji material itu tidak dapat dicegah atau dideteksi, namun dapat dikoreksi oleh pengendalian internal klien. 5. Substantive test of transaction result. Substantive tests are audit procedure made by the auditor to test or detect material misstatement in the rupiah value that directly affect the correctness of the balance in the financial statement. Jadi pengujian substantif itu merupakan sebuah prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi salah saji material dalam nilai rupiah yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo dalam laporan keuangan. 6. Substantive analytical procedure. It is an evaluation of financial information that meant to analyze the relationship between financial data and non-financial data. Nah, untuk substantive analytical procedure ini merupakan sebuah informasi keuangan yang dibuat untuk menganalisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. And the last is plain detection risk and plain audit evidence. Plain detection risk is the basis for establishing the plain level of substantive test determined by the auditor. Jadi resiko deteksi yang direncanakan adalah sebuah dasar untuk menetapkan tingkat pengujian substantif yang direncanakan atau yang ditentukan oleh auditor. Oke, selanjutnya mengenai studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini kami ambil dari buku Arens pada kasus 16-36. Nah, untuk soal bahasa Indonesianya
yaitu Anda sedang mengaudit siklus penjualan dan penagihan untuk rumah sakit regional Smallton, sebuah rumah sakit nirlaba kecil. Rumah sakit ini memiliki reputasi untuk layanan medik yang sangat baik dan penyimpanan catatan yang tidak memadai. Tenaga medis memiliki tradisi melakukan semua aspek pekerjaan mereka dengan benar, tetapi karena kekurangan personil akuntansi, tidak ada waktu untuk memverifikasi internal atau kinerja yang cermat. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya, kantor akuntan publik Anda telah menemukan beberapa salah saji dalam ketagihan penerimaan kas dan piutang. Seperti di rumah sakit pada umumnya, dua aset terbesar adalah piutang dan properti pabrik dan perawatan. Nah, rumah sakit tersebut memiliki beberapa pinjaman besar yang harus dibayarkan kepada bank lokal, dan kedua bank tersebut telah mengatakan kepada manajemen bahwa mereka enggan untuk memberikan lebih banyak kredit, terutama mengingat rumah sakit modern yang sedang dibangun di kota terdekat. Di masa lalu, pajak daerah mengalami defisit, tetapi pada tahun lalu, daerah juga mengalami defisit karena tingginya pengangguran. Pada tahun-tahun sebelumnya, tanggapan dari pasien Anda terhadap permintaan konfirmasi sangat mengecewakan. Tingkat respon sangat rendah dan mereka yang merespon tidak mengetahui tujuan konfirmasi atau saldo berutang yang benar. Anda pernah mengalami hal yang sama dalam konfirmasi berutang di rumah sakit lain. Anda menyimpulkan bahwa kontrol atas uang tunai sangat baik dan kemungkinan penipuan sangat kecil. Anda kurang yakin dengan kesalahan yang tidak disengaja dalam penagihan, pencatatan penjualan, penerimaan kas, piutang, dan piutang tak tertagih. And then the requested is A. Identify the main factor affecting the client business risks and acceptable audit risks for the audit. B. What kind of unavoidable risks do you need to pay attention to? C. In the sales and billing audit cycle, what type of tests do you need to monitor? D. For each of the following, explain how you plan to conduct tests and explanation of: first, control test; second, substantive test of transaction; third, analytical procedure; fourth, testing of details in balance. Nah, yang pertama jawabannya untuk mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi resiko bisnis klien dan resiko audit yang dapat diterima. So, the main factor that affects the client business risk is the company's internal process where the company is not very good at doing bookkeeping. Poor bookkeeping causes inaccurate cash flow recording and also creates fictitious transactions. Due to the lack of human resources in the accounting department, the company also does not carry out internal verification so that it can cause quite a lot of misstatement in billing, cash received, and account receivable. Nah, untuk yang faktor utama yang mempengaruhi resiko bisnis klien itu pihak internal perusahaan, di mana perusahaan tidak begitu baik dalam melakukan pembukuan. Nah, pembukuan yang kurang baik menyebabkan pencatatan arus kas tidak akurat dan juga menimbulkan adanya transaksi fiktif. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena kurangnya sumber daya manusia di bagian akuntansi. Perusahaan juga tidak melakukan verifikasi internal sehingga dapat menimbulkan cukup banyak salah saji penagihan, penerimaan kas, dan piutang usaha. And then, audit risk at Smallton Regional Hospital is an inherent risk due to weak internal control. Lack of human resources can also lead to weak internal control in recording transactions. Auditors are also not so sure about errors in billing, recording sales, cash received, account receivable, and uncollectible accounts that are unintentional.
Nah, untuk resiko audit pada Smelter Regional Hospital yaitu resiko bawaan karena pengendalian internal yang lemah yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang di bagian accounting. Nah, kurangnya sumber daya manusia ini juga dapat menyebabkan lemahnya pengendalian internal dalam pencatatan transaksi. Auditor juga tidak begitu yakin dengan kesalahan atas penagihan, pencatatan penjualan, penerimaan piutang, penerimaan kas, piutang usaha, dan piutang tak tertagih yang tidak disengaja. Lalu untuk jawaban yang B, the inherent risks that need to be considered in material misstatement in account balance in the state calc that the customer is not sure of the balance amount on the billing. This happens because of the absence of internal control or the ineffectiveness of internal control caused by the lack of human resource in the accounting department. Nah, untuk yang B itu resiko inherent yang perlu diperhatikan yaitu salah satu material dalam saldo akun. Dalam kasus tadi kan disebutkan bahwa pelanggan tidak yakin dengan jumlah saldo yang ada pada penagihan. Nah, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pengendalian internal atau tidak efektifnya pengendalian internal yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia di bagian akuntansi. C. The task that needs to be embedded in is the substantive task. Sales and collection cycle affect the financial statement, so that substantive tasks must be considered. The substantive tasks aim to find misstatement in account in the financial statement. For example, sales, cash receipt, account receivable, and bad debts. Nah, untuk pengujian yang perlu ditekankan yaitu pengujian substantif. Siklus di mana siklus penjualan dan penagihan berpengaruh pada laporan keuangan sehingga pengujian substantif harus diperhatikan. Pengujian substantif ini bertujuan untuk menemukan salah satu pada akun-akun di dalam laporan keuangan. Contohnya, penjualan, penerimaan kas, piutang usaha, dan piutang tak tertagih. And the last is about how you plan the conduct, the test, and explanation. Yang pertama yaitu control test. In this case, control test needs to be done to find out whether the company internal control are running effectively. In this case, it is stated that the accounting department lacks human resources, so that internal verification is not carried out. So that with this control test, this problem can be avoided. Nah, untuk pengujian pengendalian ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan pengendalian internal dengan efektif. Dalam kasus disebutkan bahwa bagian akuntansi kekurangan sumber daya manusia sehingga tidak dilakukan verifikasi internal. Nah, hal ini, dengan adanya hal ini itu dapat dengan pengujian pengendalian ini dapat menghindari masalah tersebut. Second, substantive testing of transaction. Substantive testing needs to be done by the auditor because in the case stated that the auditor is not so sure about unintentional errors in billing, recording sales, cash receipt, account receivable, and bad debts. So the substantive testing test needs to be emphasized to check whether the client has recorded transaction correctly. Nah, untuk substantif test of transaction ini sendiri perlu dilakukan oleh auditor karena dalam kasus tersebut disebutkan bahwa auditor tidak begitu yakin dengan kesalahan yang tidak disengaja dalam penagihan, pencatatan penjualan, penerimaan kas, piutang usaha, dan piutang tak tertagih, sehingga pengujian substantif perlu dilakukan
atau ditekankan untuk memeriksa apakah klien telah melakukan pencatatan transaksi dengan benar. Third, analytical procedure. As we know that the auditor assessment is divided into 3 stages, namely planning, testing, and completing the audit. If we emphasize testing on this analytical procedure, the auditor can get many advantages if he performs analytical procedures that are in accordance with the nature of the assertion, visibility and predictability, relationship, availability of data control, and accuracy of expectation. If the auditor fulfills this method, the auditor does not need to use thousands of transactions for an account balance, so the costs incurred are relatively lower. Based on the analytical procedure is worked in the hospital. Nah, untuk prosedur analitis ini perlu dilakukan oleh rumah sakit tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa penugasan audit dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perencanaan, testing, dan completing the audit. Jika kita menekankan pengujian pada prosedur analitis ini, banyak keuntungan yang dapat diperoleh auditor jika dalam melakukan prosedur analitis yang sesuai dengan sifat asersi, kelayakan, dan kemampuan memprediksi suatu hubungan, ketersediaan pengendalian data, dan ketepatan harapan. Jika auditor memenuhi hal-hal tersebut, maka auditor tidak perlu menggunakan pengujian terhadap transaksi suatu saldo akun, sehingga biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka prosedur analitis diperlukan di rumah sakit tersebut. And the last is testing of details of balance. Tests of detail of balance are not necessary because in previous years, the response rate to confirmation requests were so low that it was difficult for the auditor to obtain information on account balance. Nah, untuk yang terakhir yaitu pengujian atas rincian saldo itu tidak perlu dilakukan karena tadi kan sudah disebutkan pada kasusnya itu pada tahun-tahun sebelumnya konfirmasi tingkat respon atas permintaan konfirmasi itu sangat rendah. Hal ini akan menyulitkan auditor dalam memperoleh informasi atas saldo akun, sehingga pengujian atas rincian saldo itu tidak perlu dilakukan. Thanks for your attention. If you have any question, you can discuss it on our meeting. Thank you.